Guys, kalian sadar nggak sih, akhir-akhir ini lagi rame banget di media sosial, khususnya anak-anak muda yang ngebahas kasus yang besar banget yang terjadi di Korea Selatan. Ini nggak cuman anak-anak muda K-pop fans aja yang bahas, tapi kayaknya hampir semuanya juga tahu dan ikut ngebahas. Kalian salah satunya bukan? Buat yang belum tahu, kasus besar ini adalah kasus skandal SEG yang menyeret beberapa selebriti K-pop ternama sampai penegak hukum berpengaruh. Yap, kasus ini adalah kasus Burning Sun. Sebenarnya kasus ini tuh terjadi di tahun 2019. Dan di tahun itu tuh Korea Selatan dan dunia per-K-popan lagi bener-bener gempar karena kasus ini. Kenapa sekarang bisa heboh dan kebahas lagi? Karena pada tanggal 20 Mei 2024 kemarin, BBC News rilis video dokumenter yang mengungkap fakta-fakta dari skandal SEG ini. Jadi, waktu 2019 itu tuh banyak fakta-fakta atau kejahatan yang dilakukan oleh para idol K-pop ini yang disembunyiin oleh media. Sampai-sampai para K-pop fansnya ini pada ngebelain mereka. Terus gimana sih kronologi kasus ini? Fakta apa yang sebenarnya terjadi? Kita bahas bareng-bareng hari ini. So, it's your boy Sakti and this is Newswave. Sebelum kita bahas kasus ini lebih dalam, better kalau aku bahas dulu apa sih Burning Sun ini? Karena aku yakin mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu. Burning Sun adalah sebuah klub malam yang ada di daerah Gangnam, Korea Selatan, yang berdiri sejak Februari 2018 sampai 2019. Saat itu, meskipun cuma setahun berdiri, klub Burning Sun ini benar-benar terkenal banget. Saking terkenalnya, sampai meraih pendapatan tertinggi di daerah Gangnam, dan ngalahin salah satu klub nomor 1 di daerah Gangnam loh. Wow, gila guys, berani laris manis juga ya ini klub. Saat itu diketahui pendapatan klub Burning Sun ini mencapai 213 miliar rupiah. Nah ini tuh baru yang diketahui aja ya guys. Kabarnya sih Burning Sun ini banyak melakukan transaksi ilegal demi menghindari pajak. Jadi beberapa transaksinya tuh dialihkan untuk transfer ke rekening lain, biar nggak tercatat di pemasukan Burning Sun. Nah kalian pasti penasaran, siapa sih pemilik Burning Sun ini? Kok bisa sampai terkenal itu, sampai-sampai ngalahin klub nomor 1 di Gangnam? Jadi ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini yang mau aku kenalin ke kalian. Yang pertama ada Seungri atau Lee Seung-hyun. Seungri ini mantan anggota boyband K-pop Big Bang, sekaligus co-owner dari klub Burning Sun ini. Dari sini juga kalian pasti udah ngeh lah ya, kenapa si Burning Sun ini selaris itu. Ya orang co-ownernya aja idol K-pop terkenal gitu kan. Dan kalian juga tahulah seberapa powerfulnya Seungri di industri K-pop, sehingga dia mudah memikat fansnya, rekan artisnya, atau bahkan investor untuk membantunya mendirikan klub malam. Fun fact, Seungri ini dari dulu emang punya beberapa bisnis, dan beberapa di antaranya pernah bermasalah karena menghindari pajak dengan segala cara. Salah satunya dengan mendaftarkan bisnisnya sebagai restoran, padahal jual minuman-minuman keras. Dilihat-lihat kayak nyaman gitu ya si Seungri ini ngehindarin pajak. Oke, next. Yang kedua adalah Jung Junyoung yang merupakan penyanyi dan tokoh televisi di Korea Selatan. Terus ada Choi Jong Hoon, mantan anggota band FT Island. Ada Yoo In Suk, mantan CEO Yuri Holdings, rekan bisnis Seungri. Ada Lee Mon Hoo, co-owner Burning Sun. Dan Kang Sung Hoon, mantan anggota boyband Sech Kiss. So, karena aku rasa perkenalan Burning Sun ini udah cukup, kita langsung bahas ke kronologinya aja. Kasus Burning Sun adalah kasus besar yang melibatkan sebuah klub malam yang bernama Burning Sun di Seoul, Korea Selatan. Kasus ini mulai terungkap pada akhir 2018 dan menjadi berita utama sepanjang 2019. Skandal ini mencakup berbagai tuduhan, termasuk kekerasan, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, dan korupsi yang melibatkan beberapa selebriti terkenal di Korea Selatan. Pada 24 November 2018, Burning Sun mulai mendapat perhatian publik ketika seorang pria bernama Kim Sang-kyo mengeklaim bahwa ia diserang oleh salah satu orang, katakanlah si A. Ia tiba-tiba diseret keluar kemudian dipukuli oleh orang lainnya yaitu si B. Yang dimana katanya si A ini tuh adalah tamu VIP-nya Burning Sun dan si B ini adalah staff Burning Sun. Kalau dilihat dari ceritanya sih, si B ini kayak lagi nutupin kesalahannya si A. Ya biar orang-orang pada nyorotnya ke si B, bukan si A. Kim Sang-kyo ini bilang alasan dia dipukuli itu karena mencoba membantu seorang wanita yang tampaknya sedang dilecehkan di klub tersebut. Nah, karena kejadian inilah ia mencoba menghubungi polisi.
Tapi saat polisi datang di lokasi, anehnya polisi ini malah menangkap dirinya, bukan pelaku kekerasan tersebut. Sung Lee's empire is dealt a public blow. A customer at Burning Sun makes allegations he'd been beaten up by club staff, and that police had stood by. CCTV from outside the club shows him being beaten in the street. Berita ini kan ramai diperbincangkan di Korea Selatan saat itu. Masyarakat pun akhirnya curiga. Loh, polisi sama Burning Sun ini ada hubungan apa? Kok kayak akrab banget? Nah, ada yang lebih aneh guys. Asli ini aneh banget. Waktu Sang-kyo dibawa ke kantor polisi, Sang-kyo ini malah jadi tersangka karena membuat onar katanya. Dan tiba-tiba dia dapat 3 tuntutan dari 3 orang. Dan 3-tiganya ini adalah perempuan dengan alasan pelecehan seksual. Kok bisa? Ya singkatnya 3 perempuan ini emang orang suruhan Burning Sun atau emang punya hubungan sama Burning Sun untuk menjadiin Sang-kyo jadi tersangka. Gokil sih, nggak habis pikir lagi. Lalu singkat cerita pada Januari 2019, media di Korea Selatan termasuk MBC melaporkan insiden yang terjadi di Burning Sun. Kim Sang-kyo memberikan wawancara dan menunjukkan bukti video rekaman CCTV untuk mendukung klaimnya tentang kekerasan dan dugaan pelecehan seksual di klub. Tapi di sini aku cuma nemuin bukti CCTV waktu si ceweknya diseret aja ya guys. Dan ini dia. CCTV footage emerges of a woman being dragged from the club by staff. Akhirnya karena kasus ini udah makin mencuri perhatian publik, pada Februari 2019 ada penyelidikan terhadap Burning Sun. Penyelidikan ini mengungkapkan tuduhan lebih lanjut termasuk penyalahgunaan narkoba. Nah, FYI sebenarnya ada obat yang sering dipakai di klub ini. Namanya tuh mulpong dalam bahasa Koreanya atau bahasa umumnya itu GHB, gamma hydroxybutyrate. Obat ini tuh mereka pakai buat nyekokin tamu yang cantik. Yang dimana orang yang mengonsumsi obat tersebut akan kehilangan kesadaran atau ingatannya beberapa saat. Nah, di momen kayak gini, tamu tersebut disuguhkan ke tamu VIP dan VVIP. Asli guys, ini gila banget sih. Gak cuman itu, Burning Sun juga dikenakan tuduhan atas penyebaran video seks secara ilegal. Kejahatan ini namanya molka, yaitu aktivitas merekam cewek yang gak sadar secara ilegal dan tidak senonoh. Juga keterlibatan polisi dalam menutupi insiden di klub tersebut. Seungri yang merupakan salah satu pemilik klub menjadi fokus utama penyelidikan. Seungri dituduh mengatur layanan prostitusi untuk investor asing, terlibat dalam penggelapan dana, dan terlibat dalam penyebaran video seks ilegal. Ia juga menghadapi tuduhan penyalahgunaan narkoba. Video of Sung Lee with a woman at a party. Sung Lee's membership of one of the biggest K-pop groups, Big Bang, gives him enormous influence. 겸손해야지. 모든 거 겸손하자고요. 네. 오빠 아무리 빅뱅이라 그래도 수자리는 아니 근데 진짜. Ada beberapa pesan teks yang bocor menunjukkan bahwa Seungri dan beberapa selebriti lain termasuk penyanyi Jung Junyoung terlibat dalam penyebaran video seks secara ilegal dan beberapa bukti kejahatan seks yang mereka lakukan. Jung's phone data showed he was in a chat group with male friends on popular messenger app, Kakao Talk. 친구야. This video shows Jung encouraging a girl to drink alcohol with his fellow K-pop star, Che Jung-hun. 오늘 한 번 더 해봐. 섹시해서 아까 키스. 어. 섹시했어. 어. 한 번만 해봐. Kalau dilihat dari bukti-bukti tersebut, Jung Junyoung telah merekam dan menyebarkan video seks secara ilegal tanpa persetujuan dari para wanita yang ada dalam video tersebut. Ia melakukan ini dengan menggunakan chat grup Kakao Talk yang melibatkan beberapa selebriti lainnya. Singkatnya, Seungri diinterogasi selama 9 jam terkait kasus ini. Reporter Kang yang terus menyelidiki kasus ini akhirnya mendapat bantuan dari Hara yang merupakan teman dekat Seungri, Jung Junyoung, dan Choi Jong Hoon. Hara ternyata tahu tentang grup chat mereka dan dia adalah salah satu korban molka.
Dia sempat diancam video molkanya akan disebar. Hara kemudian meminta Choi Jong-hun untuk mengungkap semua yang dia tahu kepada reporter Kang. Choi menyebutkan bahwa ada oknum polisi yang bekerja di kantor presiden yang terlibat. Reporter Kang terus membuat artikel tentang kasus ini yang akhirnya memicu polisi untuk menyelidiki Jun Jung-yong. Saat itu, Jung Jun-yong sedang syuting di luar negeri dan langsung ditahan saat kembali ke Korea atas tuduhan penyebaran video porno secara ilegal. Choi Jong-hun juga ditahan karena tuduhan yang serupa dan bersekongkol dengan polisi. Para korban mulai bertanya-tanya apakah mereka pernah menjadi korban dalam kasus ini, dan bahkan banyak yang menghubungi reporter Kang serta pengacara. Aktivis mulai melakukan aksi untuk membela para korban. Banyak pria yang dituduh sebagai pelaku meski mereka tidak terlibat. Hara juga mengalami tekanan mental dan stres yang akhirnya membuatnya bunuh diri setelah sebelumnya memposting sebuah gambar hitam di Instagram dengan caption "Good night". Jung Jun-yong divonis penjara selama 6 tahun, sementara Choi Jong-hun dijatuhi hukuman 2,5 tahun. Seungri sendiri ditahan selama 18 bulan sebelum divonis hukuman penjara. Seungri dan beberapa tokoh lainnya termasuk CEO Yuri Holdings, Yoo In-suk, serta penyanyi dan aktor Choi Jong-hun ditangkap dan didakwa atas berbagai tuduhan. Seungri dituduh mengatur prostitusi untuk investor potensial, korupsi, dan penggelapan dana. Dan akhirnya, pada 2020 dan 2021, beberapa pelaku skandal Burning Sun mulai menghadapi persidangan dan menerima hukuman. Seungri dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, meskipun kemudian dikurangi menjadi 1 tahun dan 6 bulan setelah banding. Jung Jun-yong dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, dan Choi Jong-hun dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Skandal ini memiliki dampak besar pada industri hiburan Korea Selatan, menyoroti isu-isu serius terkait kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam industri ini. Kasus ini juga memicu reformasi dalam penegakan hukum dan peraturan klub malam di Korea Selatan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan bagi korban kejahatan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Kasus Burning Sun tidak hanya mengungkap sisi gelap dari dunia hiburan dan kehidupan malam di Korea Selatan, tetapi juga memicu perubahan signifikan dalam sikap publik dan regulasi pemerintah terhadap isu-isu serius tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Keep trying, life must go on. See you!